Saya, Alexandra, masih ingat betapa lelahnya kami berdua saat pesawat mendarat di Jakarta 2 tahun lalu. Tahun 2023. Bau asap knalpot bercampur panas tropis langsung menyergap begitu pintu pesawat terbuka. Sophie, istri saya, langsung mengeluh pelan di telinga saya. Lagi-lagi Jakarta, katanya waktu itu. Sekarang, Januari 2026, pesawat yang sama mendarat lagi di Bandara Soekarno-Hatta. Saya sudah bersiap menghirup udara yang sama, siap menghadapi antrean imigrasi yang panjang, siap mendengar klakson liar begitu keluar dari bandara. Saya bahkan sudah memesan taksi daring dengan tarif mahal karena tahu lalu lintas pasti kacau. Tapi begitu pintu kabin terbuka, yang menyambut kami adalah udara sejuk ber-AC. Bau kopi dan rempah-rempah ringan tercium dari kafe di koridor. Tidak ada asap knalpot. Tidak ada panas yang menusuk. Sophie memandang saya, alisnya terangkat. Ini beneran Soekarno-Hatta? Kami berjalan mengikuti penumpang lain. Lantai mengkilap, petunjuk arah digital besar, dan yang membuat saya terkejut, kereta bandara otomatis tanpa awak sudah beroperasi. 2 tahun lalu, kami harus naik bus Damri yang berdesak-desakan. Sekarang, kereta ini meluncur mulus. Jendela besar memperlihatkan pemandangan landasan pacu yang tertata rapi. Saya mencoba mencari celah. Pasti ada. 2 tahun tidak mungkin mengubah segalanya. Di tempat pengambilan bagasi, layar digital menunjukkan nomor bagasi kami dengan jelas. Tidak sampai 10 menit, koper kami sudah muncul. Petugas bandara tersenyum, mengangguk sopan saat membantu seorang ibu tua mengangkat koper. Saya perhatikan tangan petugas itu. Bersih, seragam rapi. Kami keluar menuju pintu kedatangan. Saya ingat, dulu harus berdesakan melewati kerumunan supir taksi liar yang berebut penumpang. Sekarang, lorong luas, papan digital besar bertuliskan "Selamat datang di Jakarta" dalam berbagai bahasa. Ada DA area khusus untuk penjemputan daring, lengkap dengan kursi dan colokan listrik. Sophie menarik lengan saya. Alex, lihat itu. Di depan kami berdiri kereta bandara ekspres yang baru, Airport Train. Gerbongnya panjang, berwarna biru putih, pintu otomatis. Kami naik. Kursi empuk, AC dingin, Wi-Fi kencang. Kereta meluncur tanpa suara. Di luar jendela, saya melihat jalan tol layang yang masih dalam tahap akhir pembangunan 2 tahun lalu, kini sudah rampung. Mobil melaju tertib di bawahnya. Saya menggelengkan kepala. Ini pasti bandara yang salah. Sophie tertawa kecil, tapi saya tahu dia juga bingung. 2 tahun lalu, kami bersumpah tidak akan kembali ke Jakarta kecuali terpaksa. Dan sekarang, kami terpaksa. Sophie mendapat proyek desain untuk kampanye besar sebuah perusahaan lokal selama 3 bulan. Saya ikut karena tidak ingin berpisah. Kereta berhenti di stasiun Sudirman Baru. Kami turun. Udara malam Jakarta masih hangat, tapi tidak lagi pengap. Bau gorengan dan sate ayam tercium samar dari pedagang kaki lima di pinggir stasiun. Tapi trotoar lebar, bersih, lampu LED terang. Kami naik taksi daring yang datang dalam 5 menit. Supirnya, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, menyapa ramah. Selamat malam Bapak Ibu, mau kemana? Ke apartemen Sudirman Suites, jawab Sophie dalam bahasa Inggris. Pak Budi mengangguk, langsung memasukkan alamat ke aplikasi. Mobil melaju mulus di jalan tol dalam kota yang baru. Saya memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berlampu warna-warni. Beberapa di antaranya saya yakin belum ada 2 tahun lalu. Pak, Jakarta kok beda banget ya sekarang? Tanya saya dalam bahasa Inggris yang dicampur sedikit bahasa Indonesia yang saya ingat. Pak Budi tertawa. Iya Pak, banyak yang baru. Tol baru, MRT baru, bandara baru. 2 tahun ini cepat sekali perubahannya. Saya memandang Sophie. Dia mengangkat bahu, tapi matanya berkata, ini tidak masuk akal. Kami tiba di apartemen lebih cepat dari yang saya perkirakan. Tidak ada macet parah seperti dulu. Hanya beberapa titik yang masih padat, tapi mobil tetap bergerak. Saya membayar, Pak Budi membantu mengeluarkan koper, lalu mengucapkan,
"Selamat istirahat," dengan senyum lebar. Di lobi apartemen, petugas keamanan menyapa kami dalam bahasa Inggris yang baik. "Lift cepat, bersih." Begitu pintu kamar terbuka, kami langsung terdiam. Kamar luas, jendela besar menghadap kota. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah sana seperti lautan bintang. Di kejauhan, saya melihat siluet Monas dan gedung-gedung pencakar langit yang lebih banyak dari yang saya ingat. Sophie meletakkan tasnya, mendekat ke jendela. "Alex, ini beneran Jakarta?" Saya menggelengkan kepala pelan. "Entahlah, tapi kalau iya, berarti kita salah besar 2 tahun lalu." Malam itu, kami tidur dengan perasaan aneh. Campuran antara penasaran dan sedikit takut. Takut bahwa semua kenangan buruk kami tentang kota ini mungkin akan runtuh satu persatu. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Pagi pertama di Jakarta yang baru ini, saya bangun dengan rasa ragu. Cahaya matahari tropis menyusup lewat tirai tipis, menerangi ruangan apartemen yang masih asing. Aroma kopi instan dari dapur kecil membuat Sophie sudah sibuk. Dia harus ke kantor klien pukul 9. "Dulu kita butuh 2 jam dari bandara ke Sudirman," kata saya sambil mengaduk kopi. "Sekarang katanya ada MRT. Kita coba?" Sophie mengangguk, tapi matanya masih penuh keraguan. "Kalau macet seperti dulu, aku telat di hari pertama." Kami turun ke lobi. Petugas keamanan, seorang pria muda bernama Andi, langsung menyapa. "Mau kemana, Pak Ibu? Mau saya panggilkan taksi daring?" "Tidak usah, Mas. Kami mau coba MRT," jawab Sophie. Andi tersenyum lebar. Matanya berbinar. "Bagus sekali. Stasiun Dukuh Atas hanya 5 menit jalan kaki. Ikuti trotoar ini saja, aman." Kami berjalan di trotoar lebar yang baru. Pohon-pohon palem kecil ditanam rapi di sepanjang jalan. Udara pagi masih segar, tapi saya sudah siap menghirup asap knalpot seperti dulu. Yang tercium malah aroma nasi uduk dari pedagang gerobak di sudut. Stasiun MRT Dukuh Atas ternyata megah. Pintu masuknya seperti stasiun metro di Eropa. Eskalator panjang, papan petunjuk digital, dan mesin tiket otomatis. Saya membeli kartu elektronik untuk kami berdua. Tarifnya murah, jauh lebih murah daripada taksi 2 tahun lalu. Kami turun ke peron. Kereta datang tepat waktu. Pintu terbuka otomatis. Di dalam gerbong, AC dingin. Kursi prioritas untuk lansia dan ibu hamil benar-benar dihormati. Tidak ada yang berdiri di depannya. Sophie memegang tangan saya erat. "Ini beneran Jakarta," bisiknya. Kereta meluncur mulus di bawah tanah. Tidak ada guncangan keras seperti kereta tua yang pernah kami naiki di kota lain. Lewat jendela gelap, saya hanya melihat lampu-lampu terowongan yang berlalu cepat. Hanya 2 stasiun. Kami sudah tiba di Bundaran HI. Waktu tempuh 8 menit. Kami naik eskalator ke permukaan. Di atas, air mancur Bundaran HI masih sama, tapi sekitarnya berubah total. Trotoar lebar, jalur sepeda, dan yang membuat saya terpana, tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjejal di pinggir jalan. Mereka dipindah ke area khusus yang tertata rapi, lengkap dengan atap dan lampu. Sophie menunjuk ke arah gedung-gedung tinggi. "Lihat itu, Alex. Gedung baru di sebelah Sarinah. Dulu masih tanah kosong." Saya mengangguk, tapi masih mencari-cari alasan untuk kuragukan. Pasti ada macet di suatu tempat. Pasti ada kekacauan. Dari Bundaran HI, kami hanya perlu berjalan 10 menit ke kantor klien Sophie di Tamrin. Jalanan pagi ramai, tapi mobil dan motor mengalir tertib. Ada polisi lalu lintas di persimpangan, tapi tidak perlu meniup peluit keras-keras. Lampu lalu lintas diikuti dengan disiplin. Di depan gedung klien, sebuah plaza kecil baru dibangun. Ada bangku-bangku, tanaman hijau, dan patung burung Garuda kecil. Sophie berhenti sejenak, memandang sekeliling. Ini seperti Singapura," katanya pelan. Saya hampir tersinggung mendengarnya. Dulu kami sering membandingkan Jakarta dengan kota-kota lain, selalu dengan nada merendahkan.
Sekarang kata-kata itu terdengar aneh di telinga sendiri. Di lobi gedung, resepsionis menyapa kami dengan senyum profesional. Selamat pagi, Bu Sofi. Tim sudah menunggu di lantai 15. Lift naik cepat, tanpa antre. Begitu pintu terbuka, seorang wanita muda berjas rapi menyambut Sofi. Namanya Rina, koordinator proyek. Selamat datang kembali di Jakarta, Bu Sofi, kata Rina dalam bahasa Indonesia yang sopan, lalu beralih ke bahasa Inggris lancar. Kami senang sekali Anda mau bergabung. Sofi tersenyum, tapi saya lihat tangannya sedikit gemetar. Dia khawatir. Proyek ini besar. Kampanye iklan digital untuk produk makanan nasional yang akan diluncurkan di seluruh Asia Tenggara. Deadline presentasi akhir hanya 10 hari lagi. Saya meninggalkan Sofi di kantor dan memutuskan jalan-jalan sendiri. Saya ingin membuktikan bahwa Jakarta masih sama seperti dulu. Pasti ada sudut kota yang belum berubah. Saya naik MRT lagi ke selatan, turun di stasiun Blok M. Dulu daerah ini terkenal macet dan banjir. Sekarang? Terminal bus Transjakarta baru, halte modern, dan jalanan di atas tanah sudah ditinggikan. Tapi saat saya berjalan ke pasar tradisional Blok M, macet mulai terlihat. Antrean mobil panjang di lampu merah. Klakson berbunyi sesekali. Saya tersenyum dalam hati. Akhirnya, Jakarta yang saya kenal. Saya mendekat. Di dalam kemacetan itu, sebuah motor mogok di pinggir jalan. Pengendaranya, seorang bapak tua, kelihatan bingung. Yang terjadi selanjutnya membuat saya terdiam. Dua pemuda dari mobil di belakang turun, membantu mendorong motor ke pinggir. Seorang supir taksi daring keluar, membuka kap mesin, memeriksa aki. Dalam 5 menit, motor hidup lagi. Mereka saling tos, tertawa, lalu kembali ke kendaraan masing-masing. Tidak ada marah-marah, tidak ada klakson membabi buta, hanya senyuman dan lambaian tangan. Saya berdiri di trotoar, memandang pemandangan itu. Macet masih ada. Tapi orang-orangnya beda. Apa yang sedang terjadi ini? Saya mengambil kamera dari tas, memotret diam-diam. Foto pertama saya di Jakarta kali ini. Dua pemuda membantu bapak tua di tengah kemacetan, dengan latar belakang gedung-gedung tinggi yang berkilau di bawah matahari pagi. Mungkin saya salah paham sejak awal. Siang itu saya memutuskan menjelajahi lebih jauh. Sofi masih sibuk di kantor, jadi saya naik MRT lagi ke utara, turun di stasiun Lebak Bulus. Dari sana, saya ingin mencoba jalan tol layang yang sering disebut-sebut orang. 2 tahun lalu, tol ini masih setengah jadi. Potongan besi berkarat menjulang di atas kampung-kampung, membuat langit Jakarta terasa lebih sempit. Saya ingat kami pernah terjebak berjam-jam di bawahnya. Knalpot mobil membubung hitam. Sekarang, tol itu sudah rampung. 6 lajur di atas kepala, mulus tanpa sambungan. Saya naik taksi daring ke atas melalui jalur khusus. Begitu mobil melaju di tol layang, angin sepoi-sepoi masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Di bawah kami, Jakarta mengalir seperti sungai kendaraan. Tapi anehnya, tidak terlalu padat. Mobil bergerak tertib, kecepatan rata-rata 80 km per jam. Supir taksi, seorang wanita muda bernama Mbak Lina, tersenyum lewat kaca spion. Baru pertama kali naik tol ini, Pak? Tanyanya ramah. Iya, Mbak. Dulu masih pembangunan. Sekarang enak ya, Pak? Dari selatan ke utara cuma 30 menit. Saya memandang keluar. Di kiri kanan, gedung-gedung baru bermunculan. Beberapa mal besar dengan atap hijau, taman di lantai atas. Di kejauhan, saya melihat pohon-pohon Feng Vi mulai berbunga merah di pinggir tol. Bunga-bunga itu kontras dengan beton abu-abu, seperti api kecil yang tetap menyala di tengah kota besar. Mobil kami melaju melewati simpang susun yang rumit, tapi tidak ada kemacetan. Lampu-lampu sensor di pinggir jalan menyala otomatis saat mendeteksi kendaraan lambat. Saya mengeluarkan kamera, memotret diam-diam. Tiba-tiba Mbak Lina berbicara lagi. Pak, mau mampir makan siang? Di rest area tol ada makanan enak. Saya mengangguk. Kami keluar di rest area kecil yang menggantung di atas tol.
Tempatnya bersih, ada masjid kecil, toilet modern, dan beberapa warung makan. Saya memesan nasi goreng kambing. Bau rempah-rempah langsung menguar. Jahe dan serai bercampur daging yang digoreng pas. Saat menunggu, saya duduk di bangku kayu menghadap kota. Di bawah sana, saya melihat pohon feungfi yang sama yang saya lihat tadi. Akar-akarnya menembus tanah di pinggir kampung kecil yang masih bertahan di bawah tol. 2 tahun lalu, pohon itu kelihatan layu. Daun-daunnya penuh debu. Sekarang bunga merahnya mekar penuh, seperti menantang beton di sekitarnya. Makanan datang, saya makan sambil memandang pemandangan. Seorang bapak tua di meja sebelah tersenyum ke arah saya, lalu menggeser piring sambal ke meja saya tanpa diminta. "Tambah sambal, nak." "Biar lebih mantap," katanya dalam bahasa Indonesia sederhana. Saya tersenyum balik. "Terima kasih, Pak." Dia mengangguk, lalu kembali makan tanpa banyak bicara. Gerakan kecil itu membuat dada saya hangat. Di Paris, jarang ada orang asing saling berbagi begitu saja. Setelah makan, saya melanjutkan perjalanan ke Ancol. Tol layang berakhir di utara, menyambung ke jalan biasa. Di sana, saya turun dan berjalan ke pantai. Pantai Ancol juga berubah. Dulu kotor, sampah berserakan, airnya keruh. Sekarang pasirnya lebih bersih, ada jalur jogging, dan beberapa kafe modern di pinggir. Saya duduk di bangku kayu, memandang laut. Angin asin bertiup pelan. Beberapa anak kecil bermain layang-layang, tawa mereka terbawa angin. Saya mengeluarkan ponsel, menelpon Sophie. "Bagaimana kantormu?" tanya saya. "Baik, Alex. Timnya luar biasa. Mereka sudah punya ide-ide segar untuk kampanye. Aku malah merasa ketinggalan." Saya tertawa kecil. "Sama. Aku baru saja naik tol layang. Jakarta ini cepat sekali berubah." Sophie diam sejenak. "Aku takut kita terlalu lama memandang rendah kota ini." Saya mengangguk meski dia tidak melihat. Di depan saya, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyentuh bunga feungfi di kejauhan. Sore itu, saya kembali ke apartemen dengan MRT lagi. Kereta bawah tanah tetap mulus, penumpang tertib. Saat keluar dari stasiun Dukuh Atas, langit sudah gelap. Lampu-lampu kota menyala terang, mencerminkan di kaca gedung-gedung tinggi. Di trotoar, saya melihat pohon feungfi kecil yang baru ditanam. Bunga merahnya masih sedikit, tapi sudah mulai mekar. Saya berhenti sejenak, memotretnya dengan kamera. Foto itu saya simpan khusus. Entah kenapa, pohon itu terasa seperti simbol sesuatu yang lebih besar. Malam itu, saat Sophie pulang, kami duduk di balkon apartemen. Dia cerita tentang timnya. Anak-anak muda yang penuh energi. Ide-ide mereka liar, tapi masuk akal. "Mereka bilang deadline 10 hari bukan masalah," kata Sophie sambil tertawa. Aku yang panik sendiri. Saya memeluknya dari samping. Di bawah kami, Jakarta berdenyut dengan lampu-lampu warna-warni. Klakson masih terdengar sesekali, tapi tidak lagi membabi buta. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Mungkin, hanya mungkin, kami yang belum berubah mengikuti kota ini. Malam ketiga kami di Jakarta, Sophie pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya lelah, tapi mata berbinar. Saya sudah menunggu di apartemen dengan makan malam sederhana, sate ayam pesan antar, dan es teh manis. "Kantornya seperti sarang lebah," cerita Sophie sambil melepas sepatu. "Mereka bekerja cepat sekali. Ide muncul terus-menerus. Aku hampir tidak bisa mengikuti." Saya tersenyum, tapi dalam hati mulai khawatir. Sophie terbiasa dengan ritme kerja Eropa. Rapat panjang, dokumen tebal, persetujuan berlapis. Di sini, semuanya seperti mengalir begitu saja. Setelah makan, kami memutuskan jalan-jalan malam. Sophie ingin melihat kawasan Sudirman Tamrin yang katanya sudah sangat berbeda. Kami turun dari apartemen. Udara malam hangat, tapi angin dari gedung-gedung tinggi membuatnya nyaman. Lampu-lampu LED menerangi trotoar lebar. Orang-orang berlalu lalang. Pekerja kantor masih membawa tas. Mahasiswa tertawa di pinggir jalan. Keluarga mendorong kereta bayi.
Kami berjalan ke arah bundaran HI. Di sana, air mancur sekarang diterangi lampu warna-warni yang berubah-ubah sesuai irama musik lembut. Beberapa anak muda berfoto selfie, tapi mereka tertib, tidak saling dorong. Sophie memegang tangan saya. Lihat itu, Alex. Dulu kawasan ini gelap dan sepi malam hari. Orang takut keluar karena macet dan rawan. Sekarang, plaza di sekitar bundaran ramai, tapi teratur. Ada penjaga keamanan bersepeda, pedagang makanan ringan di gerobak bersih, dan kursi-kursi taman yang bisa diduduki siapa saja. Kami melanjutkan ke Tamrin. Gedung-gedung pencakar langit menjulang. Kaca-kacanya memantulkan cahaya neon. Di antara gedung lama yang masih berdiri, muncul bangunan baru dengan desain modern. Lengkung halus, taman vertikal hijau di dinding. Di depan salah satu gedung, saya melihat pohon puengvi besar yang sudah ada sejak dulu. 2 tahun lalu, pohon itu kelihatan kusam, dikelilingi asap knalpot dan sampah. Sekarang, akar-akarnya dilindungi pagar kecil, bunga merahnya bergoyang ditiup angin malam. Lampu sorot kecil menerangi mahkotanya, membuat bunga-bunga itu seperti api merah yang hidup. Sophie berhenti. Pohon ini masih sama, tapi sekitarnya seperti kota lain. Kami duduk di bangku taman dekat pohon itu. Di seberang jalan, ada food court terbuka yang baru. Aroma sate, martabak, dan kopi tubruk menguar. Orang-orang duduk santai. Beberapa masih bekerja dengan laptop. Tapi kebanyakan mengobrol riang. Seorang ibu muda lewat, membawa 2 anak kecil. Anak bungsunya menangis karena es krimnya jatuh. Tanpa diminta, penjaga food court mendekat, memberikan es krim baru dari stoknya sendiri. Ibu itu tersenyum lebar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sophie memandang saya. Orang-orang di sini masih sama hangatnya. Tapi kota ini sudah melindungi mereka lebih baik. Kami bangun lagi, berjalan ke Sarinah yang sudah direnovasi total. Gedung itu sekarang menjadi pusat budaya dan belanja modern. Di lantai dasar, ada toko-toko batik kontemporer, kafe dengan desain minimalis, dan galeri seni kecil. Kami masuk. Di dalam AC sejuk, musik gamelan lembut mengalun pelan. Seorang pegawai muda menyapa kami. Selamat malam, mau lihat-lihat? Sophie mengangguk. Kami naik ke lantai atas. Di sana, ada area terbuka dengan panggung kecil. Malam itu ada pertunjukan tari tradisional gratis untuk umum. Penonton duduk di kursi lipat. Anak-anak di depan, orang tua di belakang. Kami ikut duduk. Tari saman dari Aceh dimulai. Gerakan cepat, tepuk tangan serentak, suara penyanyi menggema. Penonton diam khidmat, tapi sesekali tersenyum lebar saat penari melakukan gerakan lucu. Setelah pertunjukan selesai, penonton bertepuk tangan ramai. Beberapa anak mendekati penari, meminta foto bersama. Para penari tersenyum lelah, tapi sabar, mengabulkan satu persatu. Sophie menarik napas panjang. Ini yang aku suka dari Indonesia. Kemajuan tidak menghapus budaya, malah dirangkul. Kami keluar dari Sarinah sekitar pukul 10 malam. Jalanan masih ramai, tapi lalu lintas tertib. MRT masih beroperasi, lampu-lampunya terlihat dari kejauhan. Di trotoar, kami melewati kelompok pekerja kantor yang baru pulang. Mereka tertawa keras, saling bercanda. Salah satu dari mereka menawarkan kami keripik singkong dari kantongnya. Silakan Mas Mbak, baru dibeli, katanya ramah. Kami mengambil sedikit, mengucapkan terima kasih. Rasa pedas manis langsung menyebar di lidah. Saat berjalan kembali ke apartemen, Sophie berkata pelan. Aku mulai takut, Alex. Takut kalau cara kerjaku yang lama tidak cocok di sini. Saya memeluk bahunya. Kita baru 3 hari, masih ada waktu. Tapi di dalam hati, saya mulai merasakan hal yang sama. Jakarta ini bergerak terlalu cepat untuk kami yang masih membawa kenangan 2 tahun lalu. Kami tiba di apartemen. Dari balkon, kami memandang kota yang masih bercahaya. Di kejauhan, pohon puengvi di Tamrin masih terlihat samar. Bunga merahnya seperti titik api kecil di tengah lautan lampu.
Malam itu kami tidur dengan pikiran yang mulai goyah. Dinding keyakinan kami tentang Indonesia mulai retak sedikit demi sedikit. Masya Allah, luar biasa sekali. Hari kelima di Jakarta, Sofi mulai benar-benar terlibat dalam proyek. Pagi itu dia berangkat lebih awal. Wajahnya tegang saat mencium pipi saya sebelum keluar. Tim ingin rapat jam 8. Mereka bilang ide harus sudah matang hari ini. Katanya sambil tertawa gugup. Saya mengantarnya sampai lift. Setelah itu, saya memutuskan menemani Sofi ke kantor. Ingin melihat sendiri bagaimana tim Indonesia bekerja. Gedung klien berada di kawasan SCBD. Gedung tinggi dengan lobi marmer dan tanaman hijau raksasa. Kami naik lift ke lantai 20. Begitu pintu ruang rapat terbuka, suasana langsung menyambut kami. Ruangan penuh energi. Ada 10 orang muda. Usia rata-rata 20-an akhir. Meja panjang dipenuhi laptop, kertas sketsa, dan gelas kopi hitam. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan Jakarta dari atas. Gedung-gedung berkilau di bawah sinar matahari pagi. Rina, koordinator proyek, langsung menyapa kami. Bu Sofi, Pak Alex, silakan duduk. Kita mulai ya. Tidak ada sambutan panjang. Tidak ada presentasi PowerPoint berpuluh slide seperti yang biasa Sofi buat di Paris. Mereka langsung membuka laptop dan mulai berbicara. Seorang pemuda bernama Adit memulai. Konsep utama kita, rasa Indonesia di setiap gigitan. Kita pakai warna-warna hangat, elemen batik modern, dan cerita dari pedagang kaki lima sampai restoran bintang 5. Dia menunjukkan sketsa digital di layar besar. Gambar-gambar muncul cepat. Foto makanan jalanan, animasi rempah-rempah yang berputar, video pendek seorang nenek membuat sambal. Sofi terpana. Ini sudah sangat matang. Kalian buat semalam? Semua orang tertawa. Seorang gadis bernama Lila menjawab sambil tersenyum. Iya, Bu. Kami kerja sampai jam 2 pagi. Tapi seru kok. Kami saling lempar ide di grup chat. Saya perhatikan cara mereka bekerja. Tidak ada hierarki kaku. Adit yang paling junior berani menyanggah ide Rina. Rina malah mengangguk antusias, langsung merevisi di tempat. Bagus. Kita ubah angle kameranya jadi dari bawah, biar lebih dramatis, kata Rina. Sofi mencoba ikut. Dia mengeluarkan catatan tebalnya, mulai menjelaskan proses persetujuan yang biasa dia lakukan. Revisi bertahap, uji coba kelompok fokus, lalu baru produksi. Ruangan jadi agak hening sejenak. Adit memandang Sofi dengan hormat, tapi matanya berkata lain. Bu Sofi, maaf kalau saya lancang, katanya pelan. Di sini kami biasa langsung coba. Kalau bagus, lanjut. Kalau kurang, ubah lagi. Lebih cepat. Sofi tersenyum kaku. Tapi risiko salahnya besar kalau tidak direncanakan matang. Lila mengangguk sambil mengaduk kopinya. Risiko memang ada, tapi kami saling percaya. Kalau satu orang salah, yang lain bantu perbaiki. Gotong royong, Bu. Kata itu lagi. Gotong royong. Saya mulai sering mendengarnya. Rapat berlangsung 3 jam tanpa henti. Ide mengalir seperti air. Mereka sudah punya prototipe video pendek, slogan dalam 3 bahasa, bahkan rencana distribusi di media sosial. Saat istirahat makan siang, mereka memesan nasi Padang untuk semua orang. Piring-piring besar datang, rendang mengeluarkan aroma santan dan serai yang menggoda. Kami makan bersama di meja rapat, sambil terus berdiskusi. Saya duduk di sebelah Adit. Kalian tidak capek kerja secepat ini? Dia tertawa. Capek sih, Pak. Tapi kalau proyek bagus, rasanya puas. Lagi pula, deadline tinggal 8 hari. Harus gerak cepat. Sofi duduk di ujung meja, memandang semua itu dengan mata lebar. Saya tahu dia kagum, tapi juga khawatir. Cara kerjanya yang rapi dan terstruktur mulai terasa kaku di sini. Sore harinya, tim membagi tugas. Sofi bertanggung jawab atas desain visual utama. Mereka memberinya kebebasan, tapi dengan catatan, harus selesai besok pagi untuk diintegrasikan. Pulang ke apartemen, Sofi diam saja di taksi.
Baru di balkon, dia bicara. Alex, aku takut. Mereka terlalu cepat. Aku butuh waktu untuk membuat desain yang sempurna. Saya memeluknya. Mungkin cara sempurna kita yang perlu diubah. Dia menggeleng. Kalau gagal, ini bukan hanya proyekku. Ini kampanye nasional. Bisa memalukan. Malam itu, Sophie bekerja sampai larut. Laptopnya menyala terang di ruang tamu. Saya melihat dia menghapus dan menggambar ulang berkali-kali, sesuai kebiasaan lamanya. Saya tidak bisa tidur. Dari jendela, saya memandang pohon peungfi di pinggir jalan tol yang terlihat samar. Bunga merahnya bergoyang di tiup angin malam, seperti menari mengikuti irama kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Apa yang sedang terjadi ini? Mungkin kecepatan mereka bukan karena terburu-buru. Mungkin karena mereka saling menopang. Saya tidak tahu pasti. Tapi untuk pertama kalinya, saya mulai iri pada cara mereka bekerja. Masya Allah, luar biasa sekali. Malam itu saya memutuskan keluar sendiri. Sophie masih sibuk dengan desainnya, mata merah karena menatap layar terlalu lama. Saya bilang mau mencari inspirasi foto malam, tapi sebenarnya ingin melihat Jakarta yang lebih nyata, yang mungkin masih macet seperti dulu. Saya naik taksi daring ke arah Senayan. Supirnya, seorang bapak ramah bernama Pak Slamet, langsung bercerita. Mau kemana malam-malam, Pak? Hati-hati ya, ada acara konser di GBK. Saya mengangguk. Konser musik besar katanya. Ribuan orang akan keluar sekitar jam 10. Kami melaju di Jalan Sudirman. Awalnya lancar. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip, aroma kopi dari kafe-kafe pinggir jalan menguar. Tapi semakin mendekati Senayan, mobil mulai melambat. Macet mulai terbentuk. Akhirnya Jakarta yang saya kenal muncul lagi. Mobil berhenti total di persimpangan. Klakson berbunyi sesekali, tapi tidak terlalu liar. Saya memandang keluar. Di pinggir jalan, pedagang gorengan mendirikan gerobak. Bau minyak panas dan pisang goreng langsung menggoda. Pak Slamet tertawa. Macet begini biasa kalau ada acara besar, Pak. Tapi nanti juga lancar kok. Saya menggeleng dalam hati. Inilah yang dulu membuat kami kesal. Berjam-jam terjebak, panas, bau knalpot. Tapi malam itu beda. Di mobil sebelah, seorang pemuda menurunkan kaca jendela. Dia membeli beberapa bungkus gorengan dari pedagang yang mendekat. Lalu, tanpa diminta, dia membagikan ke mobil-mobil sekitar. Satu bungkus mendarat di tangan Pak Slamet. Makasih ya, Mas, seru Pak Slamet sambil tertawa. Pemuda itu mengacungkan jempol. Sama-sama, Pak, biar nggak kelaparan nunggu macet. Tak lama, seorang ibu di motor membawa kotak minuman dingin. Dia berhenti di tengah barisan mobil, menawarkan teh botol kepada supir-supir yang kelelahan. Beberapa orang memberi uang, tapi ibu itu menggeleng. Gratis malam ini, buat semangat. Saya terdiam. Macet parah. Kami mungkin terjebak 1 jam. Tapi suasananya seperti pesta kecil di pinggir jalan. Seorang anak kecil di mobil belakang mulai bosan. Ayahnya mengeluarkan gitar kecil dari bagasi, mulai memetik lagu-lagu dangdut pelan. Beberapa orang di trotoar ikut bernyanyi. Tawa hangat menggema di antara knalpot. Pak Slamet ikut bernyanyi pelan. Enak ya, Pak, macet tapi rame. Saya tersenyum kaku. Dulu, macet seperti ini akan membuat saya marah. Sekarang, saya malah merasa nyaman. Akhirnya, setelah 40 menit, polisi mulai mengatur lalu lintas. Mobil bergerak perlahan. Konser selesai, ribuan orang keluar, tapi tidak kacau. Mereka berjalan tertib di trotoar, beberapa naik bus Transjakarta yang masih beroperasi larut malam. Pak Slamet mengantar saya ke sebuah warung makan malam di pinggir Jalan Fatmawati. Tempatnya sederhana, lampu neon kuning, meja-meja plastik. Saya memesan nasi uduk dan ayam goreng. Saat makan, saya mengobrol dengan pemilik warung, seorang bapak bernama Pak Yanto. Dia cerita tentang perubahan Jakarta. Dulu macet lebih parah, Pak. Sekarang ada tol baru,
MRT, tapi kalau ada acara besar ya tetap ramai. Tapi orang-orang sudah lebih sabar. Saya mengangguk. Bau nasi uduk panas bercampur telur dadar membuat perut saya hangat. Di luar, hujan mulai turun gerimis. Aroma tanah basah tropis naik dari aspal. Beberapa pelanggan berlindung di warung. Mereka saling mengobrol, berbagi payung. Seorang pemuda menawarkan kursi kepada lansia yang baru datang. Saya memotret diam-diam. Cahaya lampu neon mencerminkan di genangan air. Orang-orang tertawa di bawah atap seng. Pohon fuengvi di pinggir jalan bergoyang ditiup angin hujan. Pulang ke apartemen sudah larut. Sophie masih terjaga. Wajahnya pucat. Desainku belum selesai, katanya lemas. Aku terlalu perfeksionis. Mereka sudah kirim versi mereka, lebih sederhana tapi hidup. Saya cerita tentang macet tadi malam, tentang gorengan dibagi, lagu dangdut, hujan gerimis. Sophie tersenyum tipis. Macet tapi hangat. Itu Indonesia yang aku ingat dulu. Tapi sekarang, dengan kota yang lebih baik, mungkin lebih indah lagi. Kami duduk di balkon. Hujan masih turun pelan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkabut. Pohon fuengvi di pinggir tol basah kuyup, tapi bunga merahnya tetap mencolok. Mungkin macet bukan masalah besar. Mungkin yang penting adalah bagaimana orang menghadapinya. Apa yang sedang terjadi ini? Malam itu, untuk pertama kalinya, saya merasa rindu pada Jakarta yang dulu saya benci. Pagi hari ke-7, langit Jakarta mendung sejak subuh. Saya bangun karena suara gemuruh petir jauh. Sophie sudah berangkat lebih awal. Wajahnya masih tegang karena desainnya belum selesai sempurna. Saya memutuskan keluar, ingin memotret kawasan kota lama di utara. Saya naik MRT ke kota tua. Kereta bawah tanah tetap nyaman, meski penumpang lebih ramai karena ancaman hujan. Turun di stasiun kota, saya langsung merasakan angin kencang. Aroma hujan tropis sudah tercium, campur bau gorengan dari pedagang di pinggir stasiun. Kawasan kota tua masih sama indahnya. Bangunan-bangunan kolonial tua, Museum Fathahillah dengan meriam-meriam kuno. Tapi sekarang, trotoar lebih rapi. Sepeda ontel disewakan untuk wisata, dan kafe-kafe kecil bermunculan di gedung-gedung tua. Saya berjalan ke arah Kali Besar. 2 tahun lalu, daerah ini sering banjir saat hujan deras. Saya ingat berita tentang pompa air yang kurang. Warga harus mengungsi. Hujan mulai turun gerimis. Saya berteduh di bawah atap museum. Tak lama, gerimis berubah jadi deras. Air deras mengguyur atap seng. Suara gemuruh seperti drum raksasa. Tiba-tiba, air mulai naik di jalanan rendah. Beberapa ruas dekat kali tergenang cepat. Mobil-mobil melambat, motor berhenti di pinggir. Saya menggeleng dalam hati. Inilah Jakarta yang dulu. Infrastruktur bagus di pusat kota, tapi di pinggiran masih rentan banjir. Orang-orang mulai panik ringan. Seorang ibu dengan anak kecil kelihatan bingung mencari jalan kering. Pedagang kaki lima buru-buru menutup gerobak. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Sekelompok pemuda dari warung kopi terdekat keluar membawa karung pasir. Mereka cepat menumpuknya di pintu-pintu toko rendah. Seorang bapak tua ikut membantu, meski jalannya pelan. Petugas dari Dinas Kebersihan datang dengan truk kecil. Mereka membuka saluran air yang tersumbat, membersihkan sampah dengan cepat. Pompa air besar mulai bekerja. Suara mesinnya mengaum melawan hujan. Dalam 30 menit, air mulai surut. Warga sekitar ikut gotong royong, menyapu air dari trotoar, membantu mobil mogok, membagikan payung dan jas hujan. Saya mendekat, memotret diam-diam. Seorang pemuda bernama Rizky melihat saya, lalu mendekat sambil tersenyum. Turis ya Pak, hujan deras begini biasa. Tapi sekarang lebih cepat surut. Pompa baru dari pemerintah membantu banget. Saya mengangguk. Dulu banjirnya parah ya? Iya Pak, 2 tahun lalu bisa berjam-jam. Sekarang ada sistem peringatan dini juga. Kami warga sudah siap saling bantu.
Hujan masih deras, tapi suasana tidak kacau. Anak-anak malah bermain di genangan air kecil. Tawa mereka terdengar di antara suara hujan. Aroma basah tanah bercampur kopi hitam dari warung yang tetap buka. Seorang nenek menawarkan saya secangkir kopi panas. "Minum dulu, Nak, biar hangat." Saya menerima. Tangan saya menghangat di gelas plastik. Kami mengobrol sebentar. Nenek itu cerita tentang banjir besar dulu, tapi sekarang lebih baik karena saluran baru dan kesadaran warga. Sore harinya, hujan reda. Matahari muncul lagi. Cahaya jingga menyinari genangan air yang tersisa. Pohon fungvii di pinggir kali basah kuyup. Bunga merahnya jatuh ke air, mengapung seperti perahu kecil. Saya kembali ke apartemen dengan basah kuyup tapi hati aneh. Banjir masih ada. Masalah lama belum hilang 100%. Tapi cara orang menghadapinya membuat semuanya berbeda. Malam itu, Sophie pulang lebih larut. Wajahnya pucat. "Alex, desainku ditolak tim. Mereka bilang terlalu kaku, terlalu Eropa." Saya memeluknya. Cerita tentang hari ini, banjir di kota tua. Dia mendengarkan, mata melebar. Mereka tetap gotong royong di tengah banjir. Iya, dan air surut cepat karena sistem baru. Sophie diam lama. Mungkin aku juga perlu fleksibel seperti itu. Di luar jendela, sisa hujan menetes dari atap. Pohon feungvi di kejauhan masih bergoyang. Bunga merahnya berkilau di lampu jalan. Mungkin kekurangan ini justru membuat kekuatan mereka lebih terlihat. Masya Allah, luar biasa sekali. Hari ke-9. Deadline tinggal 2 hari lagi. Sophie hampir tidak tidur semalaman. Matanya merah, rambut acak-acakan. Laptopnya menyala terang di meja makan apartemen. "Aku sudah revisi 10 kali, katanya lemas sambil memegang cangkir kopi dingin. Tapi tetap terasa kaku. Tim bilang kurang jiwa Indonesia. Saya duduk di sebelahnya, memandang layar. Desainnya memang indah, garis bersih, warna elegan, tipografi sempurna seperti iklan mewah di Paris. Tapi entah kenapa terasa dingin. Pagi itu kami berangkat ke kantor bersama. Di MRT, Sophie diam saja. Kereta meluncur mulus, tapi pikirannya jauh. Di ruang rapat, tim sudah berkumpul. Rina menyapa dengan senyum lebar, tapi saya lihat ada kekhawatiran di mata semua orang. "Kita punya masalah," kata Adit langsung. "Klien mau presentasi besok pagi. Mereka ingin sesuatu yang lebih berani, lebih dekat dengan masyarakat." Sophie menarik napas panjang. "Desainku ini sudah yang terbaik menurut standarku. Aku butuh waktu lebih." Ruangan hening. Lila memandang Sophie dengan hormat, tapi suaranya tegas. "Bu Sophie, kami menghargai kerja keras Ibu. Tapi kalau dipresentasikan begini, klien mungkin tolak. Kami punya versi alternatif dari tim malam tadi." Dia menyalakan proyektor. Gambar muncul. Warna-warna cerah, elemen batik yang hidup, foto pedagang kaki lima tersenyum. Animasi rempah-rempah menari. Tidak sempurna secara teknis, tapi penuh energi, penuh kehangatan. Sophie memucat. "Ini terlalu sederhana. Risikonya besar kalau gagal." Rina menggeleng pelan. "Kami sudah tes ke beberapa orang. Responsnya luar biasanya. Orang-orang bilang, ini rasa Indonesia banget." Diskusi memanas. Sophie bertahan dengan cara lamanya. Rencana bertahap, uji coba dulu. Tim muda ingin langsung produksi malam ini juga. Akhirnya, Sophie menyerah sebagian. "Baiklah, kita gabungkan. Tapi aku butuh jaminan." Malam itu, kantor menjadi seperti sarang lebah lagi. Semua orang bekerja tanpa henti. Kopi hitam mengalir, makanan dibeli bersama, musik pelan mengalun dari speaker kecil. Saya ikut membantu, meski hanya memotret proses untuk dokumentasi. Aroma rendang dari kotak makan malam menguar. Tawa sesekali terdengar di tengah ketegangan.
Tapi semakin larut, masalah muncul. Versi gabungan masih bermasalah. Animasi tidak sinkron. Warna terlalu ramai di beberapa bagian. Klien telepon. Mereka ingin revisi besar sebelum presentasi. Sophie panik. Air matanya hampir jatuh. Ini kegagalan. Kita tidak akan selesai. Aku yang salah karena terlalu kaku dari awal. Tim diam sejenak. Lalu Adit berdiri. Kita mulai ulang. Sekarang juga. Gotong royong total. Yang terjadi selanjutnya membuat saya terpana. Mereka bagi tugas cepat. Lila ambil alih animasi. Adit perbaiki warna. Rina hubungi freelancer tambahan lewat grup chat. Dalam 1 jam, 3 orang baru datang ke kantor, membawa laptop sendiri. Mereka kerja tanpa keluh. Seorang membawa martabak manis untuk semua. Yang lain bagikan air mineral dingin. Sophie duduk di sudut, memandang semua itu. Saya lihat dia mulai ikut. Memberi saran kecil, lalu semakin banyak. Jam 2 pagi, prototipe baru selesai. Masih ada kekurangan, tapi hidup. Berjiwa. Klien telepon lagi untuk update. Rina presentasikan lewat video call. Klien diam lama, lalu tertawa. Ini yang kami mau. Besok presentasi full. Sophie menangis pelan di bahu saya saat pulang. Mereka selamatkan proyek ini, bukan aku. Di taksi pulang, hujan mulai turun lagi. Aroma tanah basah masuk lewat jendela. Lampu-lampu kota berkabut. Sophie memegang tangan saya erat. Aku salah besar, Alex. Cara kerjaku yang lama nggak cocok di sini. Saya mengangguk. Di luar, pohon Vuongvi di pinggir tol basah lagi. Bunga merahnya jatuh ke aspal. Tapi pohon itu tetap berdiri tegak. Malam itu, kami tidur dengan lelah, tapi lega. Deadline masih menekan, tapi sekarang ada harapan. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Mereka tidak menyerah. Mereka saling angkat. Pagi hari presentasi, langit Jakarta cerah. Matahari tropis menyinari kota dengan cahaya keemasan. Sophie bangun lebih tenang. Matanya masih lelah, tapi ada kilau baru di sana. Kita berhasil karena mereka, katanya sambil memeluk saya. Aku hanya ikut arus. Kami berangkat ke kantor klien. Di MRT, penumpang ramai tapi tertib. Aroma kopi tubruk dari pedagang di peron menguar pelan. Di gedung klien, ruang presentasi sudah penuh. Direksi perusahaan duduk di meja panjang. Tim kami berdiri di depan layar besar. Rina memulai. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Adit dan Lila bergantian menjelaskan konsep. Video pendek diputar. Gambar pedagang kaki lima tersenyum. Rempah-rempah menari. Slogan rasa Indonesia di setiap gigitan muncul dengan warna hangat. Sophie bagian akhir. Dia tidak lagi berbicara dengan nada kaku. Desain ini lahir dari kerjasama. Bukan dari satu orang, tapi dari kami semua. Ruangan hening sejenak. Lalu, direktur utama tersenyum lebar. Ini luar biasa. Kami setuju. Kampanye ini akan diluncurkan bulan depan. Tepuk tangan ramai. Tim saling peluk. Sophie menangis pelan, tapi kali ini bahagia. Setelah presentasi, klien mengadakan makan siang kecil. Nasi kuning, sate, dan es cendol disajikan. Aroma kunyit dan santan memenuhi ruangan. Semua orang makan sambil bercanda. Rina mendekati kami. Bu Sophie, Pak Alex, terima kasih sudah mau belajar cara kami. Sophie menggeleng. Aku yang berterima kasih. Kalian ajarkan aku bahwa kesempurnaan bukan segalanya. Sore itu kami keluar dari gedung. Langit mulai jingga. Kami memutuskan jalan kaki ke Tamrin, ingin melihat pohon Vuongvi yang sering kami lewati. Kami tiba di taman kecil dekat bundaran. Pohon itu berdiri tegak. Bunga merahnya mekar penuh, bergoyang ditiup angin sore. Di bawahnya, beberapa anak bermain. Tawa mereka terdengar hangat. Saya dan Sophie duduk di bangku kayu.
Kami diam lama, memandang pohon itu. 2 tahun lalu, kata saya pelan, pohon ini kelihatan layu bagi kita. Dikelilingi asap, debu, dan kekacauan. Sophie mengangguk. Sekarang pohon yang sama, tapi bunga-bunganya lebih hidup, karena kota ini memberi ruang untuk bernapas. Angin meniup lebih kencang. Beberapa kelopak merah jatuh ke pangkuan kami. Lembut, seperti pelukan. Sophie memegang tangan saya. Alex, aku mengerti sekarang. Kecepatan Jakarta bukan karena teknologi semata, tapi karena hati orang-orangnya yang tetap tenang dan saling percaya di tengah perubahan. Saya tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Di sekitar kami, kota terus bergerak. Klakson sesekali terdengar, tapi tidak lagi mengganggu. Orang-orang lewat dengan senyuman. Seorang bapak tua memberi makan burung dara di trotoar. Saya mengeluarkan kamera, memotret pohon itu lagi. Kali ini dengan Sophie di depannya. Kelopak merah jatuh seperti hujan kecil. Malam itu, kami kembali ke apartemen. Sophie mulai membersihkan laptopnya. Aku akan ubah cara kerjaku. Lebih fleksibel, lebih percaya pada tim. Saya mengangguk. Dan aku akan tulis blog tentang Jakarta ini. Bukan yang dulu, tapi yang sekarang. Kami duduk di balkon. Lampu-lampu kota berkelap-kelip. Di kejauhan, pohon Phuong Vi masih terlihat samar. Bunga merahnya seperti obor kecil di malam. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kami yang dulu salah melihat. Indonesia tidak berubah menjadi sempurna. Tapi ia tumbuh dengan cara yang indah, dengan akar yang kuat dan bunga yang tetap mekar. Saya tidak percaya dengan mata sendiri, tapi sekarang saya percaya dengan hati. Beberapa minggu setelah presentasi sukses itu, kontrak Sophie diperpanjang 6 bulan. Perusahaan ingin dia memimpin tim desain untuk kampanye lanjutan. Sophie menerima dengan senang hati. Kami memutuskan memperpanjang sewa apartemen. Pagi itu, kami berjalan lagi ke taman kecil di Tamrin. Pohon Phuong Vi masih berdiri di sana. Bunga merahnya mulai berguguran, membentuk karpet merah di tanah. Angin pagi membawa aroma manis bunga bercampur kopi dari pedagang keliling. Kami duduk di bangku yang sama seperti hari Epiphany itu. Sophie memegang tangan saya erat. Alex, aku sudah telepon kantor di Paris. Aku minta kerja jarak jauh untuk sementara. Aku ingin belajar lebih banyak di sini. Saya mengangguk. Aku juga. Blogku tentang Jakarta baru saja dimuat di majalah perjalanan Prancis. Judulnya, Jakarta yang kami salah pahami. Sophie tertawa pelan. Mereka pasti kaget. Dulu kita bilang tidak akan kembali kecuali terpaksa. Kami diam sejenak. Di depan kami, anak-anak bermain bola. Tawa mereka riang. Seorang ibu duduk di bangku sebelah, menyusui bayinya sambil mengobrol dengan teman. Gerakan kecil, tapi penuh kehangatan. Saya mengeluarkan kamera. Satu foto terakhir sebelum kita benar-benar menetap. Sophie berdiri di bawah pohon. Kelopak merah jatuh pelan ke bahunya. Saya jepret beberapa kali. Lalu kami tukar posisi. Foto kami berdua dengan pohon Phuong sebagai latar. Malam harinya, kami undang tim Rina makan malam di restoran sate dekat apartemen. Meja panjang, asap sate mengepul, aroma kacang dan daging bakar memenuhi udara. Adit mengangkat gelas es teh. Kepada Bu Sophie dan Pak Alex, terima kasih sudah mau berubah bersama kami. Semua orang bersulang. Tawa ramai. Lila cerita tentang proyek baru. Rina bagikan rencana liburan ke Bali bersama tim. Sophie memandang saya dari seberang meja. Matanya berkaca-kaca. Aku dulu takut kehilangan gaya kerjaku. Sekarang aku tahu, mengubah bukan berarti kalah, malah menang lebih besar. Saya mengacungkan jempol diam-diam. Setelah makan, kami berjalan pulang. Jalanan malam masih ramai. Lampu-lampu gedung berkilau.
Di pinggir trotoar, pohon Fengvi kecil yang baru ditanam mulai tumbuh. Bunga pertamanya mulai mekar. Sophie berhenti. Lihat itu, Alex. Pohon baru, seperti kita. Mulai dari nol di tempat baru. Kami tiba di apartemen. Dari balkon, kami memandang kota. Monas menyala terang di kejauhan. Suara azan maghrib mengalun pelan dari masjid terdekat. Sophie bersandar di pundak saya. Kita akan tinggal lebih lama, mungkin setahun atau lebih. Saya memeluknya. Ya, karena Indonesia ini sudah jadi bagian dari kita. Di bawah sana, Jakarta terus bergerak. Macet masih ada di beberapa tempat. Banjir kecil masih muncul saat hujan deras. Tapi orang-orangnya tetap saling bantu. Tetap tersenyum. Tetap maju bersama. Pohon Fengvi akan terus mekar setiap musim. Bunga merahnya jatuh, tapi pohonnya tetap kuat. Seperti negeri ini. Seperti kami sekarang. Mungkin saya salah paham sejak awal. Tapi sekarang, saya mengerti. Masya Allah, luar biasa sekali. Indonesia bukan hanya berubah. Ia mengajarkan kami cara berubah dengan hati. Dan kami akan terus belajar.